Salam Lur, salam Nusantara, Rahayu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ini kebetulan kedatangan ini teman-teman spiritual lah. Kan saya juga sering sharing-sharing di sini sama teman-teman di sini. Ya bareng-bareng ngangsu kawruh lah ya. Iya, Pak. Jadi ya kita ada yang kita tahu ya kita bagi, ada yang kita nggak tahu ya mungkin teman-teman juga pas kebetulan ada yang tahu. Jadi saya juga belajar, semuanya ya prinsipnya belajar. Ya nggak apa-apa lah, takon ya. Kalau boleh tanya, boleh, Pak? Pengalaman Pak boleh. belajar Kundalini. Ya. Jadi dulu awalnya itu sekitar tahun 2012 ya. Iya, Pak. Itu pertama kali saya bertemu dengan kakek. Nah, kakek ini Di mana, Mbak, itu, Mbak? di Jogja, di Jogja. Ya, Pas ya, waktu itu kebetulan kakek stay di daerah Bantul, dekat SMK 1 Sewon itu. Juga di situ juga tinggal juga sama ibu angkat saya, bapak angkat saya. Itu pertama kali saya ketemu dengan kakek tahun 2012-an, bulannya lupa saya. Awalnya ya hanya pertemuan biasa, seperti lumrahnya orang-orang pertama kali bertemu. Jelas pasti ada basa-basinya. Sharing-sharing dulu ya, Mbak? Ya, cuma memang pada waktu itu saya juga bingung diajak ngobrol sama kakek karena yang diobrolkan atau yang dibicarakan kakek ini sifatnya buat saya sangat asing. Sebelumnya nggak pernah dengar wacana-wacana yang diceritakan sama kakek. Jadi ndak saya roto kemut-kemut. Iya, memahaminya agak bingung. Ya, Pak. Seingat saya pertama kali kakek ngobrol dengan saya, beliau sudah langsung menjelaskan soal Kundalini 6C. Apa itu, Mbak, Kundalini 6C? Nah, nanti saya coba tak urai sebisa saya. Iya, Mbak. Cuma pada waktu itu ketika kakek membicarakan Kundalini 6C, saya kemut-kemut. Kenapa kemut-kemut, Pak? Karena nggak ngerti maksudnya gimana. Iya. Jadi ya Polos lah ya, Mbak? Iya, cuman dengerin karena memang pada waktu itu wacana yang disampaikan ke kakek soal Kundalini 6C itu bener-bener belum pernah denger. Itu maksudnya apa, soal apa nggak ngerti. Tapi sampai pada suatu hari saya tinggal di situ. Berapa lama, Mbak, itu, Pak? Waktu itu proses di situ proses pembelajaran saya di situ sekitar 3 tahun. Iya. Dan itu hampir setiap malam selalu diajak ngobrol atau dikasih wejangan sama kakek. Nah dari situ itu baru saya mulai memahami soal ya belum sih, kalau memahami sih belum, cuman sudah ada gambaran bahwa oh ini ada satu hal baru buat saya yang mau dulunya belum pernah ya, Mbak? Belum pernah saya dengar soal Kundalini 6C. Namanya aja udah asing, Kundalini apa waktu itu. Iya, belum tahu sih ya, Mbak? Iya, karena betul-betul bolong, nggak ngerti sama sekali. Nah, yang saya ingat waktu awal-awal saya belajar dengan beliau itu, yang pertama harus dipersiapkan itu adalah nalarnya. Jadi pada saat itu yang betul-betul ditoto itu nalar saya dulu, yang betul-betul harus disiapkan. Baru sesudahnya saya tahu kenapa harus tahapan seperti itu. Jadi untuk kita belajar ilmu apapun, nggak harus Kundalini, apapun, semuanya. Jenisnya bebas ya, Mbak? Jenisnya bebas. Semua itu aja. Memang basicnya, dasarnya harus kuat dulu nalarnya. Karena tanpa nalar yang kuat, untuk belajar hal-hal katakanlah misalnya metafisik itu menjadi sangat sulit. Karena metafisik itu sudah nggak bisa kalau pakai cara berpikirnya logika, nggak akan ketemu. Makanya nalar ya, Mbak? Makanya tetap harus pakai nalar. Maka dari itu, kalau sekarang saya pahami betul tahapan awal itu istilah pondasinya ini memang nalarnya dulu yang kuat. Supaya nanti ke depan ketika kita mempelajari sesuatu rasanya nggak sulit, mudah untuk mengurai. Jadi
nggak belandrang neng dindi ki ora. Langsung bisa fokus. Iya, iya, iya. Ya, kalau soal pembentukan nalar ini memang juga ada prosesnya. Berapa lama Mbak itu prosesnya? Kurang lebih sekitar 3 bulan. Jadi selama 3 bulan itu istilahnya apa ya? Istilahnya nalar saya tuh Benar-benar betul-betul dicuci bersih. Iya, karena memang apa ibaratnya wadah tuh memang harus dikosongkan dulu. dibersihin dulu ya Mbak. Dibersihin dulu supaya kita bisa Masuk. menerima hal-hal yang baru. Iya, Karena tanpa itu jadi nanti bentrokan. Wadah sudah ada isinya, dicampur lagi, ya nggak ketemu. Jadi memang wadah ini harus dikosongkan dulu, nalarnya harus dibentuk dulu. Karena ketika itu, jadi soal nalar ini sebetulnya memang tidak ada patokan khusus caranya gimana, itu nggak ada. Itu sifatnya mengalir dan situasional. Dalam arti pembentukannya itu dengan cara ya kayak gini misalnya. Ya sharing. Kita sharing-sharing, ngobrol-ngobrol. Cuman pada waktu itu kan pas saya awal belajar itu kan sharing-sharingnya langsung sama kakek. Iya. Jadi memang kadang ada hal-hal yang dibicarakan kakek saya nggak ngerti apa maksudnya. Karena nalarnya masih cumpet, masih kebuntel. Ya. Tapi Kopi dulu, akhirnya Mbak, kopi. ya, oh iya, tetep sebat saya loh. Rasa merungsung. Mendem. Ya, melanjut tadi pembentukan nalar itu, Iya Pak. jadi semuanya mengalir. Ya seperti kita ngobrol biasa gini. Sharing-sharing ya, Ya, Pak. cuman pada waktu itu memang saya ngobrol sama kakek, jadi beliau lebih tahu lah bagaimana cara Mengasih mempersiapkan ucapan nalar. ya, Pak, ya. Ya, kalau kayak saya waktu itu yang masih awam gitu nggak terasa kalau ternyata nalar saya sedang dibentuk. Ya, ya. Dibentuk bukan hanya dibentuk, ya dibuka dan dibentuk. Jadi memang harus dibuka dulu untuk kita bisa menyerap ilmu apapun yang mau Iya. kita pelajarin. Jadi basic nalar ini memang paling penting. Maka saya bilang yang paling utama untuk kita mempelajari apapun jenis ilmunya, ilmunya ya, nggak harus soal kundalini Iya. saja, enggak. Ini untuk apapun sebetulnya. Kan sebenarnya gini, dari yang saya coba pernah pahamin, Iya Pak. ketika kita mau mempelajari hal apapun, secara mendasar kita harus tahu dulu posisi kita sebagai manusia hidup di dunia itu. Harus ngapain? Bagaimana harus ngapain? Iya. Itu harus jelas dulu. Karena selama ini yang saya lihat, ya nggak semua, cuman dari kebanyakan yang saya lihat kan ya. nggak kepikiran sampai ke situ. Seolah-olah dianggap ketika kita mempelajari sesuatu itu nggak ada dasarnya, nggak ada pondasinya. Ini hal-hal yang menurut saya kurang pas lah. Bukannya salah, tapi kurang pas. Jadi yang utama itu tadi, kita harus tahu dulu. Ya, sebelum nyampe kenalan kita harus tahu dulu posisi kita hidup di dunia sebagai manusia itu disuruh ngapain. Jadi kita harus tahu dulu posisi kita ini hidup di bagaimana supaya nanti kedepannya nggak bingung lagi. Iya, Nah pada waktu itu dari yang saya pahamin, kita hidup di dunia tugasnya itu cuman hanya untuk belajar kanggo sinau. Sinau berarti ya Pak. Ya. Dan sinau atau belajar di sini nggak bisa dipilih-pilih. Mencakup segalanya. Semuanya, semuanya harus dipelajari, semuanya harus disinauin. Ya. Jadi artinya nggak yang kita sukai atau yang kita senangi baru disinauni, tapi kalau yang kita benci atau nggak suka itu nggak dipelajari, nggak seperti itu. Mainnya orang ngono kuwi. Ya. Jenenge sinau kuwi yo kabeh kudu disinauni tanpa kecuali, tanpa pilih-pilih. Sinau ngerasake seneng, Iya. sinau ngerasake sedih, sinau ngerasake disakitin, Iya. sinau ngerasake diputus pacar. Ya pada prinsipnya semua harus dipelajarin. Ya. Karena apa? Ya karena sudah menjadi tugas kita hidup itu cuma di sinau tok. Oh, belajar ya Pak ya? Iya. Dulu sebelum saya paham ini, saya tahunya hidup di dunia ini cuman brojol, sekolah, lulus, Kerja. nyambut gawe, kawin, gawe anak, mati. Wis. Wis,
Nah, tak kira cuma sebatas itu saja, tapi kan ternyata tidak. Bahwa yang paling betul-betul mendasar tugas kita hidup di dunia itu ya sinau itu tadi. Dan sinau itu ya tadi yang Segalanya ya, Mbak? segalanya, semuanya. Nggak bisa pilih-pilih, nggak bisa. Nggak gitu mainnya. Ya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Ketika kita tahu bahwa tugas kita hidup di dunia itu untuk sinau, maka apa yang harus dipersiapkan? Kan harus ada istilahnya, harus ada alatnya yang harus dipersiapkan untuk kita bisa sinau semuanya itu segalanya, tadi. Ternyata apa Mbak itu alatnya? Ya, waktu itu saya menemukan bahwa alatnya satu-satunya alat yang untuk bisa sinau itu semua tadi dengan apa? Dengan nerimo. Jadi memang harus bisa nerimo. Nerima wis segalanya ya, Mbak? Ya, terima ini ya terima semuanya, baik yang disukai ataupun yang dibenci, harus diterima. Karena saya mikirnya gimana orang mau belajar kalau bahannya belum diterima. Iya, tahu. Logikanya kan seperti itu. Jadi kita harus nerima bahannya dulu, baru kita pelajarin. Iya. Tahapannya mungkin harusnya seperti itu. Jadi nerimo di sini memang juga sangat penting kalau menurut saya. Di samping nalar itu tadi. Karena memang nggak bisa lah kita belum bisa nerimo terus menganggap bahwa kita sudah sinau, sudah belajar, belum bisa juga. Contoh gampangnya ini deh, kayak rokok. Iya, Bang. Ya, misalnya saya nanya, kira-kira tinggal berapa batang rokok di dalam dus ini? Iya. Nggak mungkin bisa dapat jawaban tepat kalau belum diterima. Iya, terus dibuka, lalu dihitung. Iya. Jadi kita baru tahu persisnya tinggal berapa. Iya, rokok di dalam itu ya. Tapi kalau kita belum diterima, belum dibuka, dan belum dihitung secara langsung, kita nggak akan pernah tahu tepatnya penernya seperti apa. Isi rokok tadi Ya, Mbak. nanti jatuhnya ketemunya rumus katanya, mungkin. Dan barangkali. Ane rumusnya katanya mungkin barangkali, pertanyaannya harap tekan kapan? Ayo bulat mesti muter-muter di situ. Karena apa? Karena nggak tahu. Jangankan tahu yang bagian benar, nyampe ke benar saja mungkin sulit. Berat ya, Mbak? Ya, jika rumus yang dipakai itu tadi katanya, mungkin, dan barangkali. Nah, kadang saya juga apa ya? Juga heran, tapi yo lucu juga. Kenapa 3 rumus itu tadi, katanya, mungkin. Dan barangkali itu seolah-olah menjadi favorit, seolah-olah yang paling disukai. Iya. Ya khususnya dalam hal ini kita lah di sini di Nusantara. Kalau mau jujur ya banyak yang make. Katanya, mungkin, barangkali. Ya secara bakal rampung nih ngono kuwi. Ngono terus. Makanya dalam waktu saya mempelajarin, katakanlah bisa dibilang ini soal apa ya istilahnya? Soal ilmu Jawa lah ya. Iya, Mbak. Itu